Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai review jurnal yang bertema mengenai identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya pada perkerasan lentur. Di sini kelompok 6 terdiri dari saya, Cyril Alvin Maulana, ada Sultan Adib, Saya Titi Sari Utami. dan Gumandal Kreatif Sergita. Nah, pada jurnal yang pertama, di sini kita akan mereview 4 jurnal, yaitu 3 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Nah, jurnal yang pertama itu berjudulkan Analisa Kerusakan Lapisan Perkerasan Lentur Jalan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI. Studi kasus Jalan Salokaraja, Desa Patondon, Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrengkang. Jurnal ini merupakan jurnal dari Karajat Engineering di volume 2 halaman 78 sampai 81, yang jurnal ini sudah diterima pada tahun 2022 tanggal 21 Desember. Penulis dari jurnal ini adalah ada 3 orang, yaitu Asriani, Sulfanita, dan Andriani. Untuk reviewer jurnal ini saya sendiri. Abstrak dari jurnal ini setelah saya review yaitu menentukan kualitas lapisan perkerasan jalan di Jalan Salokaraja menggunakan metode Pavement Condition atau PCI pada jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Nrengkang dan Kabupaten Sindenreng Rapang. Jalan sepanjang 3 km dibagi menjadi 30 segmen untuk evaluasi. Jenis kerusakan yang ditemukan itu ada meliputi retak kulit buaya, retak memanjang, lubang, kerusakan tepi, tambalan, pelepasan butiran, dan amblas. Untuk hasilnya setelah dilakukan pengujian itu didapatkan nilai rata-rata PCI atau Pavement Condition Index sebesar 45, maka bisa diklasifikasikan kondisi jalan itu cukup atau fair, sehingga memerlukan perbaikan segera. Pendahuluan jurnal ini menyoroti pentingnya jalan sebagai sarana transportasi vital yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jalan yang rusak dapat menghambat transportasi dan membahayakan pengguna jalan. Jalan Salokaraja sering mengalami kerusakan yang mengurangi kinerja kenyamanan jalan sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui kondisi permukaan jalan dengan metode PCI. Kajian pustakanya, penulis menjelaskan pengertian jalan dan perkerasan jalan serta berbagai jenis kerusakan jalan yang dapat terjadi. Mereka juga menjelaskan metode Pavement Condition Index sebagai sistem penilaian kondisi perkerasan jalan yang digunakan untuk menentukan langkah pemeliharaan yang tepat. Kemudian metode penelitian yang digunakan di sini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan mengukur dan menganalisis kerusakan jalan menggunakan metode PCI. Lokasi penelitiannya adalah Jalan Salokaraja sepanjang 3 km dan data dikumpulkan melalui observasi langsung dan literatur terkait. Data yang dikumpulkan meliputi jenis, tingkat, dan dimensi kerusakan jalan. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 7 jenis kerusakan pada Jalan Salokaraja. Jenis kerusakannya yaitu yang pertama ada retak kulit buaya sebesar 0,91%, kemudian lubang sebesar 1,73%, tambalan sebesar 32,04%, amblas sebanyak 3,30%, retak memanjang sebanyak 3,3%, kerusakan tepi sebanyak 0,54%, pelepasan butiran sebanyak 58,19%.
Nilai rata-rata PCI adalah 45, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan cukup dan membutuhkan perbaikan segera oleh pemerintah. Dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa Jalan Sokaraja berada dalam kondisi cukup dengan nilai PCI 45. Untuk meningkatkan kualitas jalan diperlukan tindakan perbaikan segera dari pihak terkait. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yang pertama kelebihannya, peneliti ini menggunakan metode PCI yang merupakan metode yang diakui secara luas untuk penilaian kondisi jalan. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi, serta menyediakan data yang dapat digunakan untuk perancangan perbaikan jalan. Nah, sedangkan kekurangannya, peneliti ini mungkin terkait dengan pendekatan observasional yang digunakan, yang dapat memberikan hasil yang subjektif. Selain itu, penelitian hanya mencakup satu jalan dan tidak memperhitungkan variasi kondisi cuaca atau faktor lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi jalan. Untuk selanjutnya, identifikasi kerusakan dan penanganan perperasan ruas jalan di Peterongan, Kadung Betik, Kabupaten Jombang. Untuk judul jurnal identifikasi kerusakan dan penanganan perperasan ruas jalan Peterongan dan Kadung Betik, Kabupaten Jombang, dengan volume dan halaman volume 5 nomor 2 pada bulan September 2022, halaman 61 sampai 71 pada tahun 2022. Untuk penulis jurnal sendiri yaitu ada R.N. Row Wibisono dan Pratihita Mutia Yuzaifa. Oke, untuk reviewer sendiri yaitu saya Sultan Adib. Oke, next. Abstrak, ruas jalan Peterongan Kadung Betik adalah salah satu jalur alternatif dari arah Mojokerto menuju Jombang yang mengalami beberapa jenis kerusakan. Kerusakan jalan tersebut dapat berupa retak memanjang, berlubang, dan pelepasan butir, yang dapat mengganggu pelayanan optimal terhadap lalu lintas yang melintas jalan tersebut. Untuk menangani kerusakan tersebut, diperlukan tindakan yang tepat dalam penanganan kerusakan agar dapat tercapainya umur rencana jalan dan kenyamanan maupun keamanan bagi pengguna jalan. Rata-rata jenis kerusakan yang ditemukan yaitu retak memanjang, lubang, pelepasan butiran. Oke, next. Oke, pendahuluan jalan adalah infrastruktur dasar yang penting dalam meningkatkan perekonomian dan perkembangan suatu daerah. Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan jaringan jalan yang berkualitas dan memadai untuk mendukung berbagai kegiatan perekonomian, termasuk aksesibilitas dan transportasi barang dan jasa. Namun, ruas jalan Peterangan Kadung Betik mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan dengan kondisi jalan yang memburuk, seperti retak memanjang, lubang, dan pelepasan butir. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pemeliharaan rutin jalan, termasuk pencegahan, perawatan, dan penambalan aspal, dengan prioritas pada keselamatan dan kesehatan kerja. K3, untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Kajian pustaka metode Bina Marga 1995 adalah suatu metode perencanaan dan pengawasan jalan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 1995. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan tingkat kerusakan jalan dan memberikan rekomendasi penanganan yang tepat untuk memperpanjang umur rencana jalan. Selanjutnya, metode penelitian. Sebelum melakukan suatu pengamatan, yang dilakukan sebelumnya adalah menentukan lokasi pengamatan sehingga dapat difokuskan mengenai jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi pada ruas jalan di Peterongan sampai Kadung Betik, dengan melakukan pendekatan secara kualitatif sehingga didapatkan proses yang rinci dan spesifik tentang bagaimana pengaturan memperoleh data. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi lapangan, metode literatur, dan metode dokumentasi.
Hasil dari penelitian dari hasil analisa menunjukkan kondisi jalan yang rusak harus segera diperbaiki, kondisi perkerasan berdasarkan jenis kerusakan. Yang pertama ada retak memanjang dengan total 1, luas kerusakan kurang dari 10%, ada 1, tambalan dan lubang 10-20% ada 1, pelepasan butiran ada 3, dengan total semuanya 6. Oke, next. Kesimpulan, berdasarkan dari checklist kegiatan tersebut, metode yang dilakukan sudah sangat baik, namun belum maksimal dalam pelaksanaan, di mana dengan menganut acuan dari dalam proses pembersihan lahan sebesar standar Direktorat Jenderal Bina Marga 1095 dalam pembersihan permukaan perkerasan lahan, perbaikan pelepasan dilakukan dengan menggunakan air kompresor sehingga permukaan perkerasan dalam keadaan bersih dan kering. Jika permukaan tidak dalam kondisi bersih dan kering dapat memicu penyebab kerusakan tersebut terjadi kembali dikarenakan pemeliharaan yang kurang maksimal. Kelebihan dari metode Bina Marga 1995, yang pertama volume lalu lintas. Metode Bina Marga mempertimbangkan volume lalu lintas yang melewati suatu ruas jalan sebagai faktor pengaruh hasil nilai kondisi jalan. Yang kedua, urutan prioritas. Metode Bina Marga memiliki urutan prioritas yang jelas dengan nilai 0 sampai dengan 3. Yang ketiga, kelas LHR, di mana metode Bina Marga menggunakan kelas lalu lintas harian rata-rata LHR sebagai suatu faktor dalam menentukan urutan prioritas penanganan jalan. Dan yang terakhir, kemampuan menetapkan kondisi existing. Metode Bina Marga dapat menetapkan kondisi existing suatu ruas jalan dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan jenis program revaluasi yang perlu dilakukan. Next. Kekurangan di mana metode Bina Marga 1995, yang pertama, keterbatasan dalam menentukan tingkat kerusakan. Metode Bina Marga 1995 tidak dapat menentukan tingkat kerusakan jalan secara akurat karena hanya berbasis pada survei visual dan tidak mempertimbangkan faktor lain seperti volume lalu lintas dan kondisi tanah dasar. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor lain. Metode ini hanya mempertimbangkan jenis kerusakan dan tidak mempertimbangkan faktor lain seperti volume lalu lintas, kondisi tanah dasar, dan iklim yang dapat mempengaruhi tingkat kerusakan jalan. Yang ketiga, keterbatasan dalam menentukan urutan prioritas. Metode Bina Marga 1995 hanya memiliki urutan prioritas yang terbatas, yaitu 0 sampai dengan 3 untuk peningkatan, 4 sampai dengan 6 untuk pemeliharaan berkala, dan lebih dari 7 untuk pemeliharaan rutin. Dan yang terakhir, tidak mempertimbangkan alternatif penanganan. Metode Bina Marga 1995 tidak mempertimbangkan alternatif penanganan yang lebih efektif dan efisien seperti rekonstruksi dengan cara recycle metode CTRB, yaitu Simon Trade Base. Berikutnya, jurnal ketiga yang saya review berjudul Maintenance Techniques for Cracks in Asphalt Layers. Jurnal dari Journal of Engineering Research and Reports, volume dan halaman, volume 21 dari halaman 25 sampai 37, tahun terbit 2021, yang penulis MS Eisa, FS Abdel Halim, VA, dan VA Carter, tanggal publish 4 Oktober 2021. Next. Abstrak. Tujuan perbaikan retakan adalah untuk membatasi infiltrasi air ke dalam lapisan struktur di bawah perkerasan. Penelitian ini berfokus pada material dan metode perbaikan retakan, namun tidak pada ikatan antar sambungan muka. Dalam penelitian ini, perbaikan dilakukan dengan dua metode, yakni RC+Sen dan Silcavex 1A, guna meningkatkan beban keruntuhan dibandingkan dengan retakan kosong. Next. Kemudian pendahuluan, retakan merupakan indikasi utama terjadinya kegagalan pada struktur perkerasan jalan. Retakan pada jalan membuat orang merasa tidak nyaman saat berkendara, merusak kendaraan, dan dapat menyebabkan kecelakaan.
Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bahan perbaikan silen baru untuk retakan. Kajian pustaka, menurut standar ASTM D6690, silen retak diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Tipe 1, 2, dan tipe 1, 2, 3, dan tipe 4. Berdasarkan suhunya yang kecil, terhubung tipe 1 adalah kelipatan mempertahankan efisiensi dalam iklim sedang, dan tipe 4 cocok untuk iklim yang sangat dingin. Hasil tujuan penelitian ini adalah mencari perbaikan silen baru bahan untuk retakan. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini memakai metode penelitian eksperimental, yakni dengan pengujian sifat marsal pada kandungan aspal optimal, kemudian yang kedua gradasi pengisi mineral, 3 sifat agregat lapisan sapes, 4 gradasi agregat lapisan sapes, 5 spesifikasi aspal potong RC70, 6 spesifikasi Sika Flex 1A. Next. Hasil penelitian. Bahan yang berbeda digunakan untuk memperbaiki retakan seperti RC Plusan dan Silka Flex 1A. Yang berbeda kedalaman untuk mengetahui material dan kedalaman mana yang terbaik. Yakni didapat hasil 1. Retakan tanpa perbaikan pada sampel plat C1 memiliki beban maksimal kegagalan. 2. Retakan dengan kedalaman berbeda, namun metode perbaikan yang sama, seperti pada plat C4 diperbaiki dengan RC Plusan, memiliki beban kegagalan maksimal dan regangan rendah dibandingkan pada plat lainnya. 3. Plat C7 diperbaiki dengan Sika Flex 1A, mempunyai beban kegagalan maksimum dibandingkan dengan plat lainnya. Kemudian yang terakhir, 4. Metode patching yang berbeda pada kedalaman yang sama, yakni 35 mm, bahwa retakan yang diperbaiki dengan RC Plusan mengalami kegagalan beban maksimal dibandingkan dengan yang diperbaiki dengan Sika Flex 1A. Next. Kesimpulan, berdasarkan dari checklist kegiatan tersebut, metode yang dilakukan sudah sangat baik, namun belum maksimal dalam pelaksanaan, di mana dengan menganut acuan dari dalam proses pembersihan lahan perbaikan standar Direktorat Jenderal Bina Marga 1995, dalam pembersihan permukaan perkerasan jalan untuk metode perbaikan pelapisan retakan dilakukan dengan penggunaan air compressor, sehingga permukaan perkerasan dalam keadaan bersih dan kering. Jika permukaan tidak dalam kondisi bersih dan kering, dapat memicu penyebab kerusakan tersebut terjadi kembali dikarenakan pemeliharaan yang kurang maksimal. Kelebihan dari penelitian ini adalah data dan analisa yang disajikan dalam penelitian ini detail dan terstruktur, sehingga mudah dimengerti bahwa penggunaan material dalam perbaikan lebih penting. Kekurangannya, tidak ada standar yang konsisten untuk mengevaluasi perbaikan retakan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode standar untuk mengevaluasi retakan. Ya. Selanjutnya untuk review keempat, analisa penyebab kerusakan jalan terhadap struktur perkerasan lentur serta penanganannya pada ruas jalan Jepara Bangsri. Jurnal Teknik Sipil volume 11 nomor 1 tahun 2022. Ditulis oleh Dina Amalia Fatma, Evi Puspitasari, dan Fajar Susilowati. Tanggal 31 Mei 2022. Analisa penyebab kerusakan jalan pada struktur perkerasan lentur di ruas jalan Jepara Bangsri menggunakan metode Road Condition Index atau RCI, menunjukkan tingkat kerusakan rata-rata sebesar 5,50 dengan 7 macam kerusakan jalan. Faktor penyebab kerusakan meliputi stabilitas aspal, nilai flow, kadar aspal, dan nilai CVR yang tidak sesuai dengan
spesifikasi. Penanganan kerusakan disarankan melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan jalan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menangani beban lalu lintas yang lebih berat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan penelitian di lapangan dan analisis data menggunakan metode RCI. Faktor penyebab kerusakan jalan juga dianalisis dengan membandingkan data lapangan dengan laboratorium dengan job mix formula atau GMF. Kajian pustaka kerusakan jalan pada struktur perkerasan lentur di ruas Jepara Bangsri disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk stabilitas aspal yang tidak memenuhi spesifikasi JMF, nilai flow yang lebih rendah, dan kadar aspal yang lebih tinggi. Penanganan kerusakan melibatkan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan jalan untuk menyesuaikan dengan beban lalu lintas yang meningkat. Tahap penelitian survei tingkat kerusakan jalan menggunakan metode road condition atau RCI. Yang pertama, pengumpulan data penyebab kerusakan jalan, selanjutnya analisis data tingkat kerusakan jalan, lalu analisa data faktor penyebab kerusakan jalan, terakhir analisis penanganan kerusakan jalan. Analisis tingkat kerusakan jalan, analisis faktor penyebab kerusakan jalan, perbandingan data primer dan sekunder hasil uji marsal, perbandingan antara kadar aspal data primer dan data sekunder analisis saringan, rekapitulasi perbandingan gradasi data primer dan data sekunder, grafik perbandingan gradasi data primer dan data sekunder, analisis penanganan kerusakan jalan. Menurut hasil penelitian di lapangan dan pengujian di laboratorium serta analisis data, pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pada ruas Jalan Jepara Bangsri nilai rata-rata RCI sebesar 4,9 menunjukkan kondisi jalan jelek dengan beberapa lubang dan permukaan tidak rata. Faktor penyebab kerusakan struktur perkerasan jalan meliputi nilai stabilitas dan flow yang kurang dari spesifikasi JMF, nilai Marshall Quotient dan kadar aspal yang lebih tinggi dari nilai JMF, serta angka CBR tanah dasar lebih kecil daripada syarat spesifikasi CBR tanah dasar. Untuk penanganan kerusakan jalan, dianjurkan melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan jalan yang mengurangi tingkat kecelakaan dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Kelebihannya adalah alat NEESRA ini, meter atau rock meter, adalah kecepatan tinggi dalam pertukaran data, efisiensi penggunaan sumber data, kemampuan berpikir kreatif. Kekurangannya adalah penanganan kecepatannya untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat naserometer atau rock meter untuk mengetahui nilai RCI. Sekian pemaparan dari review jurnal kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.